welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. What's up TYU? It's a good day to praise the Lord. Come on, hands up. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise.
masih semangat memuji Tuhan? With all of that we have, come on. Hands up. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God, great is our God. Come on. Woo. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God. Come on, musik memuji Tuhan. Come on, let's sing this. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tuhan, we welcome you in this place, Lord. Surrender everything we've got to you, Lord. Biar Tuhan beracara di atas hidup kami, Tuhan. We are ready, Lord. We are ready. Biar momen ini, Tuhan, menjadi momen kami bersama dengan Engkau, Tuhan. I'm pressing in with my heart so expectant. Jesus, you're waiting for me. My faith is turned in the midst of your presence. I know you hold all I need. So I open up my heart to you. I open up my life to you. Jesus,
Jesus, won't you come and Say, I'm taking hold. I'm taking hold of the edge of your garment, 'cause I believe what I've heard. I'm reaching out in this miracle moment. You're always true to your word, 'cause He's always true to His word. You're always true to your word. Oh, so Open up my heart to you. I open up my life to you. Jesus, won't you come and surrender every part of me. And now I'm ready to receive. Jesus, won't you come and here in this moment, here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. Here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. Oh, fill this place, oh, fill our hearts with Your presence, Lord. Sing, so I open up my heart to You. I open up my life to You. Oh, come, Lord. we surrender our heart to You, Lord. And I surrender every part of me. And now I'm ready to receive. Jesus, won't You come and move? 'Cause here in this moment, here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. Say, here in this moment, anything can happen.
Tuhan. For letting us know that Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan, biar Tuhan beracara di dalam hidup kami Tuhan. Do something great upon our life Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, penyembahan kami semua hanya untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dan semuanya siap dengar firman Tuhan. So sit upright, kita mau sama-sama fokus belajar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berkati kami, biar kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, amin. Alright, so di bulan ini kita akan belajar sesuatu yang baru. So hari ini aku akan, kalau teman-teman suka dengan judul khotbah, aku punya judul ada Redeem and Radiant. Nah, teman-teman tahukah, menyadari nggak kita, kalau kita ini bisa hidup sekarang ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kita yang mestinya tidak punya masa depan karena dosa kita, tapi karena Tuhan begitu sayang sama kita, Dia redeem kita, Dia buy back kita. Melalui siapa? Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang baik ini. Teman-teman, tanpa Yesus, kehidupan kita masih jadi hamba dosa. Tanpa Yesus, kehidupan kita tidak punya masa depan. Tapi karena Yesus, Dia berkorban di kayu salib, kita jadi punya masa depan. Kita jadi punya kehidupan yang baik, teman-teman. Tapi seringkali kita hidup take it for granted. Kita merasa hidup ini baik karena aku baik, karena usaha aku sendiri, karena aku berusaha sendiri. Tapi enggak teman-teman, hidup kita bisa baik, kita bisa ngalamin berkat Tuhan, kita bisa ngalamin sesuatu yang baik, punya masa depan, punya fasilitas yang baik, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan untuk kehidupan kita. So, dan itu harganya setara dengan darah Yesus di kayu salib teman-teman. So, apa yang kita mau belajar hari ini teman-teman adalah kayak gini. Waktu kita menyadari kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan, dikasih sama Tuhan, don't take it for granted. Jangan kita merasa hidup ini cuma karena usaha kita dan semau-maunya kita hidup. Yang penting gua happy, YOLO, you only live once. So kita merasa kita perlu dan kita punya hak untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang menebus kita, teman-teman. So, let's dig in. Kita baca firman Tuhan sama-sama ya. 1 Korintus 6, 19-20. 1 Corinthians 6, 19 until 20. Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Maksudnya apa? Badan kita ini adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada dalam kehidupan kita dan Dia berdiam, Dia stay di dalam kehidupan kita. So we are the temple of the Holy Spirit, whom you have received from God. Itu lanjutannya tadi. You are not your own. You are not your own. You were bought at a price. Dengan Yesus mati kayu salib, kita di-redeem, kita dibayar sesuai dengan harga yang mesti dibayar. Therefore, honor God with your bodies. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Jadi teman-teman, waktu kita mengerti kita ini adalah orang-orang yang di-redeem Tuhan, kita yang tadinya adalah hamba atau budak dosa, karena perbuatan kita memberikan diri kita kepada dosa. Tapi Tuhan redeem sehingga kita bisa jadi hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. So, apa yang bisa kita buat untuk kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat kehidupan kita adalah to offer ourselves to God.
Maksudnya offer ourselves apa? Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita jadi nggak punya hidup dong. No, not that way. Maksudnya adalah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan adalah untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan menyenangkan Tuhan. Bukannya kita nggak punya hidup, kita tetap punya hidup, tapi hidup yang berbeda. Bukan apa yang kata mau kita, tapi seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. So that's the way we offer ourselves for God. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita bersyukur, kita menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. So, ada 3 hal yang aku pengen ajak teman-teman, how to offer ourselves for God, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang menebus kita. Yang pertama adalah comply to the word of God. Kita perlu untuk bisa nurut atau taat kepada firman Tuhan. John 14 verse 15. If you love me, keep my commands. Nah, tanda kita memberikan hidup kita kepada Tuhan adalah untuk kita taat sama apa yang Tuhan perintahkan atau firmankan kepada kita. Firman itu artinya adalah perkataan Tuhan. Kalau kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita mesti apa? Kita mesti turut taat sama apa yang Tuhan minta, sama apa yang Tuhan katakan kepada kehidupan kita. Contoh, kalau kita di rumah, kalau kita sayang sama orang tua kita, pasti bentuknya apa? Kita taat sama mereka. Misalkan orang tua kita bilang, ayo kamu saatnya belajar, walaupun kita nggak pengen belajar, rasanya malas, kita belajar. Ayo kamu belajar untuk bisa ngalah sama dede, walaupun kita maunya nggak ngalah, tapi kita belajar untuk ngalah. Orang tua juga bisa bilang apa? Ayo kamu saatnya menabung, ayo kamu saatnya bisa dewasa, ayo saatnya kamu lebih mandiri. Tanda kita bersyukur atas apa yang orang tua buat kepada kita adalah kita taat kepada mereka. So the same thing. Tanda kita bersyukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib biar kita bisa punya hidup dan punya masa depan adalah dengan kita comply to the word of God. Makanya teman-teman, waktu kita tahu firman Tuhan, jangan cuman kita tahu doang, tahu di kepala, tapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. So the first thing, how to offer ourselves for God adalah comply to the word of God. Yang kedua, how to offer ourselves for God sebagai bentuk apresiasi kita, our thankful heart. Yang kedua adalah be a faithful servant. Be a faithful servant. Not just a good servant, but a faithful servant. Kita menjadi hamba Tuhan. Matthew 25 verse 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Di ayat ini menceritakan tentang, ingat gak? Kalau di firman Tuhan ada cerita perumpamaan, ada seorang tuan yang mau pergi jauh, dia percayakan hartanya kepada 3 orang. Yang satu dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, yang selanjutnya dikasih 1 talenta. Dan waktu tuannya itu mempercayakan talenta-talenta ini, firman Tuhan bilang sesuai dengan kemampuan, kesanggupan masing-masing. Tapi dari semua ini tidak semuanya mengerjakan dengan baik. Nah, yang 5 dia kerjakan dengan baik, dia kembangkan dengan baik jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 dia nggak buat apa-apa dan dia cuman segitu-gitu aja. Nah, tanda kita offer ourselves to God adalah dengan kita tidak hanya kita hidup begitu-begitu saja, tapi kita mengembangkan hidup kita untuk bisa lebih baik lagi. Bukan cuma sekedar kita taat sama firman Tuhan, hidup buat kita sendiri, tapi kita perlu mengembangkan kehidupan kita sehingga kita pun juga bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan buat kehidupan kita, teman-teman. Contoh, kita menjadi faithful servant adalah kayak gini. Waktu kita menerima berkat Tuhan, kita bisa punya abilities, kita bisa punya facilities. Nggak cuma kita pakai buat diri kita sendiri, tapi kita pakai buat bisa melayani orang-orang sekitar kita. Melayani di gereja, melayani di sekolah, kita bisa tolong teman kita
misalkan kita di sekolah kita lebih pinter math, misalkan teman kita ada yang punya struggle dengan math, kita bantu mereka, bukan bantu nyontek ya, tapi bantu ajarin mereka sebelum ujian caranya. That's the way kita mengembangkan apa yang Tuhan taruh buat kehidupan kita. Lalu apalagi, misalkan kita bisa allocate uang jajan kita untuk kita bisa jajanin teman kita. Nggak semuanya kita habiskan sendiri, tapi kita juga berbagi dengan orang-orang sekitar kita, mengembangkan, menjadi berkat buat teman kita. So that's the way kita mengembangkan apa yang Tuhan taruh buat kehidupan kita. Lalu apalagi, waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, kita juga bisa share ke teman-teman kita. Kita share tentang kebaikan Tuhan. Misalkan, tahu nggak kemarin waktu aku lagi mau siapin ujian, aku tuh benar-benar anxious banget, and then aku berdoa, dan tiba-tiba ya Toto, aku jadi bisa lebih kalem. Jadi ngerjain ujian bisa lebih enak. Itu kenapa? Karena aku berdoa. Kita bisa cerita itu sama teman-teman kita. Biar apa? Biar teman-teman kita pun juga bisa mendengar, oh Tuhan bisa bikin kita lebih kalem. Tuhan bisa bikin kita lebih tenang. So that's the thing, dimana kita bisa be a faithful servant. Bukan cuma kita taat sama firman Tuhan, tapi kita juga mengembangkannya. Jadi berkat buat orang lain. Kita diberkati, buat kita jadi berkat untuk sekitar kita, teman-teman. So that's the thing. How to offer ourselves to God. Yang pertama adalah comply to the word of God. Yang kedua adalah be a faithful servant. Dan yang ketiga, glorify Lord with our deeds. Matthew 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, teman-teman, kita sudah di-redeem, kita sudah diselamatkan. Yang tadi kita adalah budak dosa, sekarang kita jadi hamba Tuhan. Di mana kita ya tadi nggak punya harapan, nggak punya masa depan, kita jadi punya harapan dan masa depan. Di mana tadi kita hidupnya karena kutuk, karena dosa, tapi Tuhan redeem melalui Yesus, kita jadi punya hidup yang penuh dengan berkat. So, kita perlu memuliakan Tuhan dengan apa yang kita terima ini, melalui berkat kita, melalui setiap privilege kita, facility kita perlu untuk memuliakan Tuhan. Jadinya caranya gimana teman-teman? Caranya kayak gini. Coba setiap kali kita buat sesuatu, tanyakan ini di pikiran kita. Apakah yang saya buat memuliakan Tuhan atau jadi batu sandungan untuk orang lain? Kalau aku buatnya, misalkan aku berbuat menolong orang, ini orang bisa lihat aku, apakah mereka akan memuliakan Tuhan atau orang akan menjadi batu sandungan. Ternyata ke gereja tapi orangnya kayak gitu. Nah, itu bisa kita tanyakan teman-teman waktu kita mau ketemu teman kita, waktu kita mau tolong teman, waktu kita mau marah, waktu kita mau nyontek, waktu kita mau ketemu orang tua, waktu kita mau talk back sama orang tua, waktu kita mau bohongin teman kita, waktu kita mau pukul teman kita, waktu kita males-malesan, waktu kita belajar, in everything we do, tanyakan ini, apa yang aku buat ini memuliakan Tuhan nggak? Orang lihat aku jadi gini atau begini. Wah iya ya, dia kenal Tuhan, hidupnya jadi baik, jadi murah hati, jadi baik, jadi jujur, jadi pintar. Atau misalkan sebaliknya, dia ikut Tuhan ke gereja, hidupnya malah gitu-gitu aja, dia hidupnya malah jadi banyak musuh. Di mana ada dia jadi ribut, dia suka nyontek, ngomongnya kasar. Jangan teman-teman, the way kita appreciate kalau Tuhan udah redeem hidupan kita adalah dengan kita memuliakan Tuhan lewat apa yang jadi perbuatan kita. So, teman-teman, in this life, kalau kita ngalamin berkat Tuhan, kita bisa merencanakan masa depan dengan baik, kita bisa punya future yang baik, itu semua bukan karena hasil usaha manusia doang, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita yang tadinya nggak punya masa depan, tapi Tuhan redeem melalui Yesus di kayu salib sehingga kita bisa punya masa depan. So, don't take it for
granted. Kita mesti bisa tahu cara kita berterima kasih kepada Tuhan. So let's offer ourselves to God. Dengan apa? Dengan cara kita comply the word of God. Kita taat sama firman Tuhan. Dengan cara apa? Be a faithful servant. Bukan cuma kita taat sama firman Tuhan, tapi kita jadi berkat pada sekitar kita. Dan dengan cara apa? Glorify Lord with our deeds. Di mana waktu kita buat sesuatu, kita berpikir, Tuhan, waktu aku buat ini, nama Tuhan dipermuliakan nggak? Atau malah sebaliknya. Aku berdoa teman-teman, waktu kita bisa sama-sama mengerti firman ini dan belajar sama-sama, kehidupan kita tidak akan sama lagi. Tapi kehidupan kita akan jadi berkat buat banyak orang. Kita pun juga akan lebih mindful dengan kehidupan kita, tidak sembarangan dengan kehidupan kita. Dan kita akan mengalami ada kebaikan Tuhan buat kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. So thank you for following until the end, teman-teman. Ibadah kita sudah selesai. Aku mau ajak kita sama-sama angkat kedua tangan kita untuk kita bisa berdoa dan mau terima doa berkat. Come on. Aku berdoa berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap teman-temanku sekolahnya berhasil, diberkati Tuhan. Setiap yang lagi mempersiapkan ujian, biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, biar ada ujian yang baik. Biar setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang kerjakan tangan mereka berhasil. Sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar kesehatan mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan. Biar setiap apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera yang pada Tuhan, sukacita, perlindungan, pertolongan, dan penghiburan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima doa berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. So happy Sunday everybody, happy weekend, and see you guys again next week. Bye-bye.